Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? I'm fine. I'm fine. Yeah, very good. Always, but I think we are Indonesian. Always say, "I'm fine," always fine. But you can say, "I'm good," "I'm great," "I'm amazing." Ya, so boleh jawabnya dengan itu ya, boleh. I'm Pretty good, good. Yeah, okay, I'm okay. great. I'm Okay. great. I'm pretty. Yeah, because fine is okay, but for American people, they Formal, yes, sir. they want to Fine. say I'm great. It's mean that saya lebih dari baik-baik aja loh. Kalau fine itu baik-baik aja gitu kan. Kalau great itu saya luar biasa sekarang. Saya semangat. Nah, gitu. Jadi automatically if we listen about that, wow, kita lihat personalitinya orang itu sepertinya menyenangkan. Nah, because language is about culture. Jadi bahasa itu tentang budaya juga, di mana tidak hanya sekedar komunikasi, tapi di dalamnya juga terdapat attitude dalam bahasa. For example, if I greet you, "How are you today?" You can say, "I'm amazing." It means that kamu itu senang jumpa saya, ya kan? Dan kamu itu siap jumpa saya, gitu kan? Artinya kamu senang. Nah, beda kalau misalnya I'm fine, it's common. Nah, itu memang jarang karena biasanya in senior high school or junior high school, our teacher always said that if somebody asks you or greet you, "How are you today?" You can answer it with "I'm fine." Right? Pasti gurunya bilang gitu terus ya. Saya juga sebagai guru dulu guru SMA di Medan, saya sering ngajarin seperti itu. Tapi saya pikir, oh iya juga ya, nggak harus seperti itu. Karena kita lihat di televisi, biasanya mereka lebih sering bilang I'm good, I'm great, I'm amazing. Nah, itu salah satu yang bisa kita share aja sama Mbak sama Mas. Tapi nggak ada yang salah kok. Kalau kita bilang fine juga boleh, not bad juga nggak juga boleh. Jadi nggak masalah. Okay, so this is meeting 4. Actually, we should meet in Taipei for today, but unfortunately, there is COVID-19 spread in our country, so we should do some classes in online classes. Jadi kita di online saja. Sepertinya untuk meeting kedua juga seperti itu karena belum ada perkembangan kemajuannya ya. Tapi saya harap sih bisa ketemu Mbak sama Mas, karena kalau kita ketemu gitu rasa sosialnya itu lebih dapat, Puas. ya kan? Lebih enak, ada interaksi, saling kenal. Because I don't want to be your tutor just here, but I want to make a relationship with you. After this class finish, I want to communicate with you. You can share to me about your experience, about your feeling to study in UT. Selanjutnya ya di semester 2, walaupun saya nggak ngajar lagi, saya pingin ada komunikasi. Kan kita di sini bukan untuk jadi tutor, murid atau mahasiswa, tapi kita butuh jadi jadi ada hubungan lah. Namanya kita saling manusia, saling di sini saling merantau, ya kan? Saling merantau untuk kerja, merantau untuk belajar. So, ya saya harap ada ikatan seperti itu ke depannya. Jadi kalau misalnya Mbak sama Mas ada misalnya yang perlu di-sharingkan terhadap kelas di UT, welcome. Saya sangat senang kalau ada waktu, karena saya juga belajar di sini. Kalau ada waktu kita bisa sharing sama-sama. Termasuk nanti saya bisa nanya sama Mbak sama Mas, gimana sih saya ngajar, apa yang kurang, ya apa yang Mas sama Mbak mau. Silahkan sampaikan saja, jangan takut. Karena di sini saya juga proses belajar, mengajar, ya sekaligus mengajar, tapi proses belajar. Karena saya tahu experience saya dalam mengajar itu baru 6 tahun, ya
5 tahun di SMA, 1 tahun di UT tambah ini. Jadi sangat sedikit sekali. Ya, jadi mohon masukan, dan saya juga memberikan masukan sama Mbak sama Mas. Yang lebih tua dari saya anggap sebagai Mbak sama Mas saya. Kalau yang lebih muda saya anggap adik-adik saya. Tapi saya tetap ngomongnya Mbak sama Mas gitu aja ya, biar lebih praktis. Oke, meeting 4, writing 1. I want to state for you about our attendance list. So this is our attendance list. Let's check it. Ani Prayogiati. Halo, Mbak Ani. Ya, ada bilang. Oke, Yes, Mbak sir. Ani, you attend this class on time. Oke. Thank Dan tiga pertemuan sebelumnya itu hadir juga ya. Bella Puspitasari. Halo Bella. Halo, sir. Iya, oke, Bella juga on time. Yes, Dwi thank you. Astuti. Halo Dwi. Nggak hadir, sir. Tidak hadir ya. Sir, Yap. halo. Maaf, itu Bella, L-nya kurang 1. Hah? Oh, L-nya kurang 1. Iya. Oh ya. Ya Thank boleh you. dikoreksi ya. Silakan. Bella Puspitasari. Oke. Dwi Astuti. Tidak hadir ya? Ya. Belum hadir. Oke, kita tunggu ya. Kita lihat dulu nanti. Nanti saya absen kedua kalinya. Dina Puji Lestari. Yes, sir. Oke. Thank you. Ya, you're welcome. Eka Ayuning Tias. Nah, Eka ini tadi udah ini saya sih izin ke saya. Tapi sebenarnya saya ingatkan, saya suka diingat-ingatkan. Kenapa dari sini kita belajarnya? Karena kalau masalah aduh, please mute your microphone. Ya. Karena dari sini sebenarnya kita belajar. Guna kelas itu bukan hanya kasih materi, tapi di sini interaksinya. Tadi Eka Yuning Tias sudah kasih saya ini, ada kasih saya apa namanya? Kasih saya email ya. Email tentang dia izin kalau misalnya acara dari majikannya belum selesai. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Saya ingin prosesnya itu benar-benar praktekkan writing, apalagi kita akan belajar writing di sini. Nah, makanya email yang saya suruh Mbak sama Mas itu sangat penting. Nah, email di sini kenapa kalau izin apa segala macam itu harus pakai bahasa Inggris. Contohnya ini kelihatan ya email saya ya. Itu misalnya ini email saya ya. Kemudian subjeknya apa? Misalnya absence. Ya, tidak hadir di kelas. Ya. Atau attendance itu aja ya. Attendance report. Ya, laporan kehadiran. Nah, ini di kolom subjek ini seperti judul. Jadi kalau misalnya mau ngirim ngirim tugas, itu dibuat judulnya homework 1. Oh, Ya, submission seperti itu. Ya, homework 1 submission. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di kolom ini kolom isi ya. Kalau misalnya surat, buat seperti ini Mbak sama Mas. Dear Mr. Firman. Ronnie. Okay. I am Eka Ayuning Tias. I'm your student. Sorry, sir. No screen, sir. Huh? Blank. Oh, blank? You cannot see? Yeah. Cannot. Okay, wait. Saya bisa lihat kok. Oh, yang lain bisa lihat tuh. Maybe sinyal. Sinyal. Saya juga nggak bisa, sir. Saya coba nggak bisa. Okay, sorry. Saya Udah bisa. bisa.
Saya belum bisa, Sir. Saya belum bisa, Sir. Kenapa ya? Kalau di sini sudah Biasanya ini sinyal sebenarnya. mungkin. Sinyalnya mungkin. Tapi tadi sempat kelihatan nggak? Ya, Iya, kelihatan. Cuman Tadi terus ke- hilang, Sir. Tadi Terus kelihatan. Oke. Tunggu, saya iniin dulu. Oke, sinyalnya muter. Tunggu ya. Oke. Saya coba lagi. Oke. Kelihatan nggak? wait. Sekarang kelihatan. Ya, Kelihatan. sudah, Sir. Sekarang kelihatan. Oke, Oke, oke. alhamdulillah ya. I'm Yes, your can. student. Ya. In literature. Apa bilangnya? Major ya. English literature. No permission. English literature in Open University, in UTT aja saya buat ya. I'm so sorry. Maybe today I cannot attend your class tonight because my boss told me to accompany her to the event. Ya, seperti itu. Jadi, thanks in advance. Ini gampangnya aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada regards atau sincerely. Saya lebih suka sincerely. Ya, sincerely yours. Oke. Misalnya Eka Ayuning Tias. Ning Tias. Oke. Itu tuh izin. Izin. Gampang kan? Tapi kita sudah praktek di sini. Nah, saya pinginnya seperti itu. Karena nanti ketika nanti Mbak misalnya tamat di UT, ya kan? Jadi di bidang penerjemahan. Nah, email itu pasti sering karena kita mau kerja sama orang lain misalnya, atau di perusahaan yang berbahasa Cina, misalnya perusahaan Cina. Nah, itu kan kita sudah seperti ini. Jadi ingat di sini emailnya, di sini judulnya, di sini ada greetingnya, ya boleh. How are you sir? Good evening sir. Nah, gitu boleh. Kemudian jangan lupa kasih thanks-nya, to the point di sini. Begitu juga kalau kita kasih tugas. Sayangnya semalam ada yang sudah ngasih tugas, alhamdulillah berarti cepat ngerjainnya. Tapi saya minta dikirim ulang. Kenapa? Karena ngerjain tugasnya di sini. Nah, di sini itu bukan untuk ngerjain tugas. Ya, yang saya biruin ini. Ini untuk misalnya, Dear Mr. Romi, I attach my file about my homework 1 because because I have finished my homework 1. If you have a time, please check it. Ya. Jadi kita bilang if you have a time, jika kamu punya waktu, please check it. Silahkan dicek. And give me a correction if you have a time. Atau if you don't mind. Artinya gimana? Dari bahasa kita lihat personality seseorang. Disitulah pelajaran writing. Jadi pelajaran writing tidak hanya sekedar buat strukturnya segini ya, cara buat deskriptif, ada identification, kemudian ada description, bukan seperti itu. Tapi saya terangkan bahwasanya belajar writing itu harus mengetahui budaya. Karena kita belajar bahasa Inggris, budaya orang Eropa dan orang Amerika seperti itu ya. Jadi harus seperti itu. Di sini misalnya homework 1, kemudian dear Mr. Romi, kemudian bilang saya mau kirim nih filenya saya tentang homework 1.
ya, atau tugas kelompok homework 1. Tolong dicek ya kalau misalnya ada yang salah. Kami sangat senang jika semau kasih koreksi. Seperti itu, enak kita bacanya dan itu jadi kebiasaan ke depan. Oke, jangan lupa kasih thanks, kemudian sincerely yours, Eka Ayuning Tias. Kalau PR itu nggak boleh ngerjainnya di sini ya, karena ini cuma seperti kayak note, kemudian surat gitu. Kalau misalnya PR itu di sini lampiran file, attach file. Nah di sini attach file misalnya nih, writing 1. Nah ini attachment, misalnya nih homework 1. Buat homework 1 filenya juga buat nama. Misalnya ya kan, tugas homework 1, buat homework 1, kemudian nama sekelompoknya. Kalau homework 2 ya kan, kemudian nama kalian sendiri gitu. Jadi ketika saya download, saya udah dapat nih, oh ini homework 2 yang ngerjain si ini. Ngerti ya? Itu pun harus kita pikirkan. Jangan hanya bukan asal sebenarnya, tapi kita perlu tahu bagaimana prosedur mengirimkan sesuatu. Sampai file juga harus kita ketahui namanya bagaimana. Ini nggak ribet, tapi ini adalah sebuah etika ketika kita menulis sesuatu. Dari sini buat ya homework. Hello. Ya, homework 1. Kemudian buat nama-nama kelompoknya berapa. Ini attach, kemudian di open. Ya. Jadi tadi file yang tadi saya klik muncul di sini ya, di attachment ini ya. Nah, otomatis baru kirim. Iya, jadi bukan ngerjainnya di sini. Bukan ngerjainnya di kolom ini, tapi di attach lewat sini ya, lampirkan file. Kemudian di sinilah yang dibuat. Baru dikirim. Nah, itu cara untuk ininya ya, pakai bahasa Inggris. Jadi pun saya tinggal enak nanti ketika lihat, cek misalnya nih ya, tugasnya tugasnya, kemudian kita tahu ininya, kita tinggal download. Dan satu lagi Mbak sama Mas, ini saya mohon izin, bukan saya pingin kasih tahu mendikte ya, tapi beginilah sebenarnya prosedurnya. Jadi kalau misalnya melakukan mengerjakan PR-nya itu harus kita ketahui juga dia pakai Times New Roman, kemudian pakai itu jenis huruf ya, kemudian pakai 12 pt itu size dari huruf. Nah itu harus penting, harus tahu. Jadi nggak bisa sekedar kita buat spasinya 1 spasi atau 1,5 spasi. Nah itu harus diketahui. Biasanya sih pakai Times New Roman atau Arial, itu jenis apa? Jenis huruf ya. Kemudian ininya size-nya itu 12, spasinya 1,5 atau 1. Nah, itu untuk surat atau PR yang kita buat. Biar nanti seragam, rapi semuanya. Saya lihat kan ya, saya tunjukin. Nah, ini tadi kan announce misalnya kita ketik di sini. Nah, itu nanti harus diedit dulu sebelum dikumpul.